Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep stereotype gender yang kemudian melekat pada masing-masing gender. Mungkin yang lebih ini adalah mungkin yang melekat pada perempuan dan pada laki-laki seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa gender adalah yang kita pahami sebagai suatu konsep konstruksi sosial yang berkembang dan bagaimana kira-kira melalui konstruksi sosial tersebut ada harapan-harapan yang dilekatkan pada perempuan ataupun juga pada laki-laki. Sementara demikian gender juga melalui proses-proses sosialisasi, kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Sehingga dengan demikian ini akan sedikit berbeda dengan definisi dari jenis kelamin yang itu secara nature seperti itu, secara alami, bahwa itu memang secara kodrat kita perempuan dan laki-laki ada perbedaan kepemilikan organ tubuh yang memang secara taken for granted itu tidak akan kita bisa tolak seperti itu. Sementara kalau gender akan masih sangat fluid untuk kemudian ada perbedaan gitu, ada perbedaan perkembangan sosial yang kemudian terjadi ya. Dan inilah kemudian yang berlainan tergantung pada sistem budaya yang memang dipahami dari satu tempat yang berbeda seperti itu. Nah, dalam hal ini media massa adalah agen budaya yang sangat berpengaruh terhadap konstruksi sosial seperti itu, yang sangat memungkinkan untuk berkembangnya konstruksi sosial yang kemudian saya sebelumnya sudah sampaikan bahwa media kita masyarakat akan sangat mungkin berinteraksi satu sama lain dengan apa yang kemudian diwacanakan atau yang kemudian dikembangkan oleh media massa ya. Sudah disampaikan oleh Douglas Kellner bahwa tampilan audiovisual atau tontonan-tontonan yang mungkin bisa kita lihat dari iklan, dari film, sangat membantu bagaimana pemaknaan terhadap hal-hal tertentu yang kemudian dalam sehari-hari itu kita bangun seperti itu. Dan ini proses yang sangat mendominasi dalam rangka pembentukan identitas seseorang, baik identitas perempuan maupun identitas laki-laki seperti itu. Nah, untuk mudahnya ada hal-hal yang kemudian perlu kita lihat dalam contoh terkait bagaimana perempuan ditampilkan dalam media dan juga laki-laki yang kemudian ditampilkan dalam media. Kalau kita mudah mungkin yang paling sering adalah pada iklan ya, karena iklan durasinya singkat-singkat yang memungkinkan bagi kita untuk melihat praktik bagaimana perempuan dan laki-laki itu distereotipkan sedemikian rupa sehingga tontonan seperti itu adalah konstruksi yang kemudian akhirnya diterima oleh masyarakat ya. Oke, saya ada contoh yang sering kali saya lihat ketika sambil ngomong anak seperti itu ya. Ini bareng-bareng sih ketika saya sama suami bareng-bareng nonton ya. Salah satunya adalah ada iklan Susu Denko ya. Mungkin teman-teman ini saya sedang play gitu. Yang sering kali kelihatan adalah pada iklan ini yang selalu mendampingi anak itu adalah ibu ya. Jadi di sini posisi perempuan pasti nanti akan jadi ibu ya. Memang secara organ tubuh kita memiliki kelebihan yang saluran lahiran kemudian memang diciptakan sedemikian rupa kita untuk bisa melahirkan, menyusui, dan laki-laki tidak ada. Cuman pada posisi peranannya di iklan pun dikukuhkan bahwa perempuan itu nanti akan bekerja di rumah, di area domestik itu mengasuh anak seperti itu. Dan di iklan Denko yang iklan Denko 1 Plus NutriToots 2021 mungkin teman-teman bisa lihat nanti di sana menjelaskan bahwa si ibu melihat perkembangan anak sedang berkebun seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tidak ada posisi ayahnya. Ayahnya kemana ya? Gak tahu. Ayahnya katanya kerja. Tapi ya seringkali ya, mungkin teman-teman juga balik lagi ke iklan atau ke kaleng Hongguan kan selalu tidak dimunculkan toh kalau ada bapak di sana karena bapaknya lagi kerja seperti itu. Ada lagi nih yang menarik, ada iklan kecap ABC. Iklan kecap ABC yang terbaru, ini menarik yang mungkin kita bisa kita lihat dan kita amati bahwa si anak sedang menggambar bahwa itu siapa gitu.
kamu ya, karena dia menggambar figur perempuan. Ternyata yang dia gambarkan bukan dirinya, tetapi adalah ibunya, yang itu adalah super mama. Kenapa super mama? Karena mama setelah ngantor bisa masak lagi kok. Mama nggak capek habis ngantor, karena mama memperhati atau ingat bahwa ada pekerjaan lain yang memang istilahnya harus dia kerjakan, mengingat perut kosong, anak, suami, kemudian harus harus makan seperti itu. Sementara bapaknya pulang kerja langsung bilang capek gitu, ya udah, dan anaknya langsung nyentil seperti itu gitu. Nah, di sini iklan ABC menunjukkan lumayan aware terhadap posisi laki-laki dan perempuan, bahwa memang sih awalnya ibunya yang bisa memasak juga sekaligus sudah mulai bekerja di dalam publik. Ini sudah mulai bergeser bahwa ada pemahaman tentang kalau perempuan juga bisa bekerja di dalam publik, tetapi lagi-lagi dia tetap posisi masak seperti itu. Nah, di sini pada pembuat iklan ABC sudah mulai tidak melakukan stereotype gender, karena dia tidak hanya menunjukkan kalau perempuan bisa masak, tapi juga ngantor, bekerja di ruang publik. Laki-laki yang biasanya ngantor juga bisa bekerja di ruang domestik, yaitu di dapur. Ada juga iklan kecap ABC lainnya yang itu sangat-sangat nyebelin banget ya. Pada pagi hari, sebenarnya keduanya antara suami dan istri juga bekerja gitu, tetapi lagi-lagi di sini ditunjukkan di dalam iklan bahwa perempuan yang ngantor ini tadi, ibu yang ngantor ini tadi, menyiapkan sarapan terlebih dahulu, dan laki-lakinya yang nyebelin, kok belum selesai sarapannya, kayak gitu. Di iklan kan ditunjukkan ya, nanti teman-teman bisa lihat bahwa kamu dulu ingat nggak bahwa kita akan bareng-bareng dan menyiapkan semuanya bareng-bareng, tapi kok begini sekarang. Apalagi nyebelinnya adalah ketika si istri sedang menyiapkan di dapur, bersenggolan dan jatuhlah itu pada peralatan dapur, dan dia sama sekali tidak minta maaf, ya kan. Dan ini adalah keadaan-keadaan yang mana posisi laki-laki menyampaikan pekerjaan perempuan yang mana dia harus menyiapkan makanan dan dia tidak mau tahu. Tapi akhirnya ketika diingatkan oleh foto janji bareng-bareng, dan akhirnya di dalam iklan di akhirnya kan ditunjukkan bahwa si suami akhirnya membantu belajar memasak hingga dia bisa menyiapkan makanan juga seperti istrinya. Seperti janjinya pada waktu bersama istri di awal, pada awal berkomitmen seperti itu, agar bisa saling membantu ya. Nah, yang penting untuk teman-teman ketahui adalah ini beberapa iklan yang saya sebutkan, muncul stereotip yang mungkin tidak hanya di iklan saja, tetapi juga bisa tidak hanya di iklan-iklan tadi saja, tapi juga bisa di iklan-iklan yang lain yang kemudian bisa teman-teman lihatkan bahwa seringkali perempuan itu sangat distereotipkan dengan pekerjaannya di domestik, sementara laki-laki itu pasti di ruang publik, dan itu sering ditanamkan yang akhirnya menjadi hal yang secara kodrat itu pada pekerjaan, tapi itu hal yang perlu teman-teman ketahui kalau itu tidak seperti itu. Nah, yang teman-teman bisa nanti aplikasikan adalah ketika teman-teman yang bekerja di ranah broadcasting sebagai pembuat gitu, harus aware dengan keadaan-keadaan ini, tidak lagi melanjutkan sesuatu yang stereotip itu. Kalau iklan kecap yang tadi saya sampaikan, dia sudah mulai bergerak nih ketika perempuan yang mestinya di domestik tapi sudah mulai di publik, tetapi pada akhirnya dia juga sudah mulai menyadari yang laki-laki ini juga harus bisa bekerja sama, dan kemudian bisa juga bekerja di ruang domestik seperti sama dengan perempuan. Jadi hampir ada kesetaraan gitu. Nah, mungkin yang kemudian kita harapkan adalah ketika pembuat konten di media massa, baik itu televisi, di film, ataupun di media baru, dengan konten-konten yang ada, itu mereka tidak paham tentang kesetaraan, sehingga akhirnya sesuatu yang konsepnya tadi stereotip itu masih dilanggengkan sampai sekarang seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu teman-teman tidak melanjutkan kembali, sehingga sudah biarkan saja, tapi buat sesuatu yang baru. Teman-teman sebagai pembuat tidak lagi melanjutkan dan paham tentang stereotip, maksudnya paham tentang kesetaraan, sehingga tidak lagi melakukan praktek stereotip seperti itu. Demikian mungkin untuk yang saya jelaskan. Sedikit ada kuis nanti barangkali ya, saya akan sampaikan di link, nanti teman-teman bisa lihat di link di bawah ini. Ada link untuk teman-teman bisa akses, yang mana dalam link ini adalah bentuk evaluasi dari video ini, bahwa teman-teman paham tentang apa yang saya sampaikan
Seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yang singkat-singkat aja supaya teman-teman bisa paham dengan konsep yang kita harapkan, yang kita sampaikan pada hari ini, sehingga menambah khasanah teman-teman tentang kesetaraan gender, yang tidak lagi meneruskan tentang stereotip terhadap gender, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Saya cukupkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.